Jadi kita akan membahas pejuang-pejuang di bidang musik yang bahkan karena karyanya ya Popnewser, mereka pernah di balik jeruji besi alias dipenjerong. Ada lagunya tuh ya. Kalian kalau misalnya mempelajari ini, jadi kalian bisa tahu sebenarnya kalian tuh mau masuk major label atau independen, jadi harus siap gitu. Jadi kita belajar sampai akhirnya ada satu kata-kata yang kita rekam banget bahwa kata dia, kalau misalnya kamu ingin melanggengkan musikmu ibaratnya gitu ya, you start from your local scene. Selamat Hari Musik Nasional, lagu ini judulnya adalah Baby It's You. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Popnewser di edisi spesial Pop News, yaitu Hari Musik Nasional. Harmusnas ya, Harmusnas. Betul, ini dalam rangka kita H-1. Oh iya. Karena Harmusnasnya 9. Ini kan kita tayangnya tanggal 8 bener ya? Karena tanggal 8, iya. bener. Kita harus tahu nggak syutingnya tanggal berapa? Syutingnya tanggal 6. Enggak sih, lebih jauh. Tapi kita sekarang lagi ada di satu kota yang dimana kota ini sebenarnya ini termasuk satelit gak ya? Satelit ya? Satelit. Nah ini kalau misalnya teman-teman mengarah ke sini pasti terjadi banyak sekali putaran balik sama Pak Ogah dan mobil truk. Ya, di daerah ini terkenal karena kemacetannya ya salah satunya ya. Tapi ini merupakan daerah yang sedang berkembang dalam hal dunia permusikan, Pak. Gue setuju dan bahkan ada mungkin ada lebih dari satu musisi yang bikin lagu tentang kota ini. Iya betul. Ya, betul. Tapi salah satunya adalah yang punya tempat ini. Betul yang sekali. mengizinkan kita akhirnya Pop News bisa syuting di luar. Kita lagi di luar kantor ya. Iya. Kita nggak perlu nyebutin ini tempatnya namanya apa ya. Ntar lu lihat sendiri aja karena kita bakal ngobrol sama yang punya juga gitu kan. Tapi sekarang kita pengen langsung mulai Pop News-nya. Ini adalah one stop channel sekali lagi buat lo Popnewser ya. Kalau berita soal musik apapun itu, mau karyanya kek, mau kelakuannya musisi kek, tentang kehidupannya kek, Skandal juga ya. Skandal juga, sepatu ya kan. Sandal. Semuanya ada pokoknya. Pokoknya semua kita bahas di sini, cuman ada di Pop News. Dan langsung kita mulai segmen satu kita alias Britpop. Berita pilihan Pop News. Ini masih seputar Hari Musik Nasional ya. Jadi katanya dalam waktu dekat akan ada konser 200 musisi. Wow. Di Hari Musik Nasional. Oke. Ini yang diadakan sama Persatuan Artis Penyanyi dan Pencipta Lagu Republik Indonesia. Disingkatnya KTBLC. Mahlul banget. Norak ya. Saya bercanda. Bukan. Singkatannya PAPRI. Tapi kenapa ya kalau ngomongin Indonesia semuanya tuh disingkat mal? Semuanya akronim. Iya, gua kayak mungkin cuma di sini doang ya. Jagorawi, Jakarta, Bogor, Ciawi, Suramadu, Surabaya, Madura. iya kan? Depok itu singkatannya bahasa enggak gitu. Itu emang dulu bahasa Belanda. Ya, artinya kalau komunitas AP gitu, ribet. Nah, ini beneran ya, nanti si Papri ini bersama dengan DSS dan keyboardis untuk bangsa Indonesia alias Kubi, dia bakal menggelar pentas musik konser ber-100 keyboardis dan vokalis. Yang ini ada temanya ya, temanya adalah apa? Indonesia Ayo Bermusik dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional. Ini kalau ngomongin soal DSS, gue tahu banget nih kenapa gandengnya DSS, karena DSS salah satu penyedia sound system terbesar di Indonesia dan sudah terbukti kualitasnya Mas Kemal ya? Mas Kamal ya? Iya. Sorry. Jadi emang kalau ngomongin Bro Kamal. Ya. Jadi anjir kayak itu ya. Kenapa? Janganlah. Kayak partai ya? Iya. Tapi kalau ngomongin soal DSS ya tadi itu udah banget dia megang konser-konser band luar ataupun festival-festival yang ada di sini. Jadi ini sebenarnya kalau bisa dibilang yang bikin acaranya komplit nih, dari mulai yang punya infrastruktur sama musisi atau praktisinya ikutan juga. Bahkan orang di balik layar kan, pencipta lagu kan di balik layar sebenarnya. Bener. Iya kan? Ikutan juga.
kita doain ini semoga sukses ya, karena kalau nggak salah ini bakal diselenggarakan di tanggal 18 Pak. Jadi nggak pas hari musik. 18 sampai 19. Iya, 2 hari gitu. Dan itu barengan sama Joyland ya di Bali ya. Jadi silakan datang teman-teman, jangan lupa di-support ya acara-acara yang memang akan ada di Dan Jakarta. ini kebetulan dalam rangka 10 tahun kita sudah memperingati Hari Musik Nasional Pak. Baru ya? Baru 2013 disahkannya sama Presiden waktu itu kan. Berarti sebelumnya kita nggak punya. Wah, berarti harus selebrasi ya? Oh, iya, buka baju. Sama lagi. Selebrasi apa lagi, Pak? Kalau gue begitu biasanya. Bener lagi. Oke, teman-teman, pokoknya kita karena ini H-1 ya. Jadi kita rayakan Hari Musik Nasional dengan mendengarkan karya-karya musisi lokal ya. Betul sekali. Support terus. Itu berita pertama ya, alias berita pilihan pop yang pertama. Berikutnya kita punya berita dari salah satu musisi idola banyak orang. Perempuan terutama. Iya. Tapi karena ganteng. Pertama ganteng, terus model rambutnya nggak pernah ganti. Bener, awet muda. Kan? Awet muda. Tahu umurnya sekarang dia berapa? Berapa Bang? 52. Hah? Serius? Wah gila, 52. Kita lagi bicarain seorang musisi yang bernama Once. Once. Alias Once ya. 52 Pak. Gila, itu modelannya kayak Thomas Jor. Kalau di apa nih saya jajarin sama lu, masih tuan lu mukanya. Pasti, kayak gua waktu itu sempat interview si Thomas Jorgi kan, sama juga tuh. Iya benar, awet muda. Vampir. Ya. Highlander Pak. Iya benar. Buat anak-anak zaman dulu. Jadi ini Mas Once baru aja merilis album berjudul Sigma ya. Tapi ini merupakan album yang sangat amat berarti buat Once gitu kan, karena ini album solo ketiganya Pak. Oh, ini udah ketiga ya? Baru ketiga, justru bukan udah. Iya. Album pertama dia itu 2012 kalau nggak salah. Udah lama. 2012 album keduanya berarti 2015 kalau nggak 17. Oke, berarti terus sekarang 2023 baru album ketiga. Karena nih orang lebih banyak bantuin orang lain. Benar. Dibanding ngurusin proyek solonya sendiri. Sama yang kita tahu kan Once ini juga salah satu petinggi di salah satu kedai yang punya Music Factory. Apaan? KFC punya Music Factory itu bosnya Once. Yang bener loh. Beneran. Karena ini pantesan dia gampang dong, tinggal nyuruh anak-anaknya dong. Iya. Kan waktu itu mau orang rilisnya di Jagonya Ayam. Iya, bener. Rilisnya di situ. Iya, bener rilisnya di situ kan? Rilisnya di situ. Ya, iya, jadi kan dia tinggal kayak datang ke kantor, ngapain ya? Saya mau bikin album, tolong ya. Iya. Oh gitu, oh dia bosnya. Iya, dia bosnya. Oke. Gitu. Tapi ada satu hal yang menarik sebenarnya dari album Sigmanya Once ini. Ya. Kan isinya 9 lagu, semuanya ciptaan Once. Nggak ada Ahmad Dhani, nggak ada Ahmad Mubarok, Ahmad Saipul, nggak ada. Nggak ada ya? Semua ciptaan Once di situ, oke? Dan katanya genrenya beda-beda Pak. Bukan pop, bukan cuman pop, bahkan ada yang kayak elektronik apela, terus ada yang paling menarik perhatian pop user juga mungkin buat yang udah tahu. Apa tuh Mal? Nora ya? Boleh yang halus gak main? Kalau mau nanya begitu tuh yang alami. Apa tuh Mal? Gitu. Apaan tuh Mal? Apa sih yang menarik? Salah satu tracknya judulnya Kau dan Aku. Oh, oke. Yang ngisi gitarnya si Ron Bumblefoot. Oh, ini tuh mantan gitarisnya Guns N' Roses. Betul sekali. Gokil. Lo harus dengerin sih. Pop user juga lo harus dengerin sih. Ini Kau dan Aku yang Kau dan Bukan dong. Itu Niji. Iya. Datang ya kemarin? Kemarin datang. Iya. Kamu datang apa enggak? Kamu datang enggak? Datang. Karena kayak ada dan tiada gitu. Kenapa bisa begitu? Lebih tepatnya hilang. Hilang di tengah. Iya. Jadi silakan teman-teman didengerin album terbaru dari Mas Once yang berjudul Sigma. Tadi kayak Kamal bilang salah satu lagunya Kau dan Aku itu diisi gitarnya sama mantan gitarisnya Guns N' Roses. Betul, yang ternyata udah berteman baik Pak. Iya, itu kalau jadi udah bertahun-tahun temenan. Mantep ya, keren udah banget internasional ya. Oh. Gila. Temen gue tuh kayak cuman lu. Gue gak kenal Revo. Gue gak kenal host luar negeri gitu. Ryan Seacrest tuh gak jadi temen gue. Gue udah bertahun-tahun nge-host pun. Gak usah. Tapi Once tuh kenapa gak? Paling gak lo kenal Coki Sitohang. Halo bro. Kenceng. Salamannya kenceng. Halo bro. Emang kenal lagi? Iya. Sama Tretan juga kenal. Sama tahu gitu. Itu dia. Jadi teman-teman silakan. Mumpung kita akan merayakan Hari Musik Nasional. Betul. Kita support teman-teman musisi yang memang baru saja mengeluarkan karya. Biar kalau misalnya mereka ngeluarin rilisan fisik dibeli. Kalau misalnya ngeluarin merchandise dibeli juga, itu salah satu cara kita mensupport musisi nasional ya. Pokoknya hari ini seputar Hari Musik Nasional. Iya, kita nanti akan kedatangan tamu juga, musisi. Bukan kita kedatangan tamu sih, kita ke rumah tamunya. Iya, kita ke rumah tamu, tapi kita datang. Sebelum tamu aslinya, kita akan memanggil beberapa musisi yang dari Pamulang. Siapa aja? Jasa nanti di sini kan ya Mas?
Iya, cuma lo pikir Pamulang klaster? Kan gede. Pamulang kan gede. Ya nanti kayaknya Pamulang, kayaknya ya. ARK. Udah pindah. Udah pindah ya? Ya nanti udah Pondok Indah ya? Jagakarsa. Oh, Jagakarsa. Berarti udah ARK di sini. ARK di sini. Terus ada Binar di sini. Binar adalah. PAM juga di sini kan? PAM di sini. Ya Pamulang kan? Iya. Bukan Pamungkas bukan. Jadi nama orang Pamulang. Lagi lucu lagi malah. Iya bagus. Habis ini kita lanjut dengan segmen kedua kita yaitu Pop Topic. Anjing norak. Dan seperti yang sudah kita bilang tadi, kita masih dalam rangka spesial Hari Musik Nasional ya. Jadi di Pop Topic ini kita agak-agak unik nih Pak. Oh, kita flashback. seberapa uniknya Mal? Karena kita mau ngomongin sejarah. Wah gila. Flashback. Oh, oke, berarti kalau ngomongin flashback kita pasti akan ngebahas sesuatu yang sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi dan ini berhubungan sama musisi-musisi lawas. Wah, itu menarik sekali kalau ngomongin musisi lawas. Lo masih dengerin nggak beberapa? Masih, gue masih dengerin single-single hitsnya W.R. Supratman. Asli itu di Indonesia Raya itu keren parah buat gua. Iya nggak sih? Hah? Iya lagi. Lu enggak? Gue juga. Iya kan? Wah, gua apalagi Itu setiap single the best. Gua tuh dari W.R. Supratman. benar. Dan selalu orang-orang akan menangis ketika menyanyikan lagu itu. Lu kebayang nggak kalau W.R. Supratman waktu itu daftarin ini di Haki? Wow. Hah? Berapa sekolah harus bayar? PMR kalau manggung bayar, Hi-Fi manggung bayar. Timnas bayar. Iya benar juga. Iya kan? Mau timnas voli, Iya semua. SEA Games. Semua olahraga Bener juga ya. bayar. Untung bapak pahlawan kita yang satu itu baik ya. Kasih buat Republik lagunya. Karena itulah kita punya Hari Musik tanggal 9 ini kan gara-gara tanggal kelahirannya W.R. Supratman. Betul sekali, dan ini kita akan bahas beberapa musisi dari zaman ke zaman. Iya. Ya. Dan karena ini kan temanya kan pahlawan gitu kan. Jadi kita akan membahas pejuang-pejuang di bidang musik yang bahkan karena karyanya ya Pop Newser mereka pernah di balik jeruji besi alias di penjerong. Ada lagunya tuh ya. Yang mana? Kalau jadi kayak Kak Akik sih. Oke, kita langsung masuk ke daftar musisi-musisi yang pernah dipenjara karena karya ya. Waduh. Yang pertama ini komposer besar Indonesia, bahkan sudah dibikinin taman atas nama dia di sini. Wah, dan ada kampus juga di sana. Betul ya. sekali. Melahirkan juga banyak band. Banyak sekali band. Betul sekali. Yang pertama kita akan bahas Ismail Marzuki. Ini dia. Ini merupakan komposer besar Indonesia yang berkarir sejak dekade 30-an. Wow. Betul. Dan dia terkenal zaman itu tuh orang paling parlente, Pak. Benar. Dia tuh yang mau menaikkan derajat musisi lokal zaman itu, jadi dia berpakaian seperti layaknya orang-orang Belanda di sono. Iya. Tapi Gitu. memang kalau ngomongin Ismail Marzuki, ini akan lumayan panjang ya, karena beberapa musisi sekarang pun banyak yang akhirnya membawakan ulang karya-karyanya Ismail Marzuki gitu. Kemarin sisi Tipsy ya. Benar. Sebelumnya bahkan sempat ada kolaborasi juga, Orkes Gunung CS juga sempat bawain. Nah, terus juga dulu ada Band Kamal nih, Ya. Gunung CS ya. Ya. Terus ada sama siapa lagi ya? Sentimental Moods pernah. Iya. Kemudian banyak Ismail Marzuki. Ini awal karirnya beliau ini selalu menciptakan lagu-lagu cinta dan lagu-lagu populer gitu kan, kayak Kopral Jono, Ariati, Sepasang Mata Bola dan lainnya. Tapi semua itu berubah waktu dekade 40-an, Pak. Nah, jadi waktu itu Bapak Ismail Marzuki bikin lagu-lagu yang bernapas perjuangan. Yoi. Gitu. Yang akhirnya beberapa lagunya Ismail Marzuki menjadi lagu wajib nasional. Yes, kalau lo tahu lagu-lagu macam Halo Halo Bandung, Wah, itu ciptaan beliau. Indonesia Pusaka itu salah satu lagu. Indonesia tanah air beta. Itu Ismail Suara lu Marzuki. bagus juga ya. Anjir. Kalau dibagus-bagusin bisa. Tapi kenapa di Band gue nggak perlu. Nah, Band gue nggak perlu teknik vokal. nggak perlu skill ya. Iya betul. Ya, tapi mungkin Gugur Bunga juga ya. Gugur Bunga juga sedih banget itu lagu asli. Dan lain-lainnya lah gitu. Sampai akhirnya membuat beliau ini pernah dicekal di masa penjajahan Jepang. Oh. Bahkan pernah ditahan, Pak. Gara-gara lagunya memprovokasi. Dianggap memprovokasi. Iya. Lanjut, musisi Nah. berikutnya yang pernah dipenjara adalah Iwan Fals, Iriawan Listanto ya. Jadi musisi ini merupakan rajanya lagu-lagu kritis. betul sekali dari zaman muda udah maki-maki orang ya kerjanya, maki-maki pemerintah terutama. Kritik-kritik sosial banyak banget lagu-lagunya. Iya. Sampai pada akhirnya di tahun 80-an ini Iwan Fals sempat merasakan ditahan dan diinterogasi selama 2 minggu tanpa proses peradilan apapun, men. Benar banget, dan kalau ngomongin Iwan Fals, gue cukup bangga Mal, karena beliau berasal dari kampus gue. Apa nih KJ? ISIP dulu, baru ke IKJ, gitu. Dia Lo pindah. tahu nggak Iwan Fals kenapa akhirnya ngampus? Kenapa?
ngejar Yos. Nah, waktu ngejar Yos itu dia kan dia pas di IKJ kan. Nah, pas waktu di ISIP dia tuh suka sama anak Prambors sebenarnya. Oh. Gitu. Tapi itu akhirnya itu berakhir. Ya. Terus dia kesengsem sama Yos di IKJ. Akhirnya dia, soalnya dia nggak mau kuliah tadinya. Iya. Dia kuliah cuma gara-gara perempuan, mantep banget ya orang ya. Gara-gara bininya yang sekarang. Tapi nggak apa-apa ya. Keren banget lah. Itu namanya cinta. Itu namanya cinta. Pengorbanannya luar biasa. Dan pernah juga gue lihat interview dia di salah satu talk show. Waktu diinterogasi, salah satu adegan yang paling dia inget adalah jempolnya diinjak kaki meja. Mejanya didudukin. Oh, aduh. Itu ternyata beneran ya? Beneran. Bukan cuman kayak... Kalau nggak meja kursi gitu. Aduh, kursi-kursi begini kan sakit banget ya? Sakit. Kayak gini-gini nih. Iya, jempolnya doang tapi. Aduh. Gila kan tuh? Ih, luar biasa ya. Bisa cantik. Idola saya yang satu itu luar biasa. Oke. Dan sampai akhirnya dia selain di penjara juga akhirnya disabotase Pak untuk banyak tur-turnya itu. Karena saat itu rencananya Iwan Fals bersama Kantata Takwa. Betul sekali. Tur 100 kota. Iya. Tapi akhirnya dilarang sama pemerintah orde baru. New order ya. Jadi deh. Nggak apa-apa. Okay. Tapi namanya legend ya sampai sekarang akan tetap. Gila, kemarin lu bilang kan dia kalau manggung bawa apa tuh? Itu kontennya mah Rama ya. Itu Rama beda. Kalau dia mah nggak ribet. Enggak, tapi kalau lu lihat vlognya Iwan Fals dia punya satu kayak bis sendiri itu dalamnya itu memang. Buat kan dia. di rumahnya ada panggung Pak. Itu dia. Kan rumahnya gede banget kayak sawah. Mantep ya, mantep. Hektar. Oke. Ini musisi selanjutnya mau kita bahas yang pernah masuk penjara alias ditahan gitu ya. Lo pasti kaget semuanya. Karena gue juga ketika pertama kali mengetahui hal ini tuh gue kaget setengah mampus. Gimana? Bimbo. Pas gue baca juga, dia pernah di penjara ternyata. Kenapa Mal? Bimbo nih kenapa? Dia kan terkenal sama lagu-lagu religi sebenarnya. Betul, sama awal-awal munculnya Bimbo ini kan sebenarnya lagu-lagunya tuh pop Pak. Benar. Lagu-lagunya pop kayak ya cita-cita biasa aja. Ya. Abis itu dia akhirnya menciptakan lagu yang berjudul Tante Sun. Wow. Gila. Okay. Padahal Iwan Fals punya lonteku ya. Iya betul. Tapi beda Pak. Kalau lonteku kan tentang lonte. Benar. Kalau Tante Sun ini katanya isi liriknya itu menyindir gaya hidup dan perilaku istri-istri pejabat masa itu. Nyali tuh. Hedon Nyali. gitu. Sampai akhirnya pernah ditahan dan diinterogasi juga. Bimbo. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru tahu aja fakta ini, ya itu dia faktanya. Kalau selama ini teman-teman taunya Bimbo itu adalah bernafaskan religi, ada panjang, kemudian ini bermata iya tuh. Tak melihat. Bener gitu. Ya. Dia pernah merasakan ditahan lah pokoknya ya dan dicekal gara-gara lagunya. Cuma satu lagu lagi, apes banget ya Allah. Dan ada special case juga. Ini mungkin ini adalah musisi-musisi yang pernah ditahan juga. Tapi bukan gara-gara kritik pemerintah doang. Bukan. Lebih kayak ini salah satunya adalah Kus Plus. Itu pernah ditahan di zaman Bung Karno. Ketika itu Bung Karno lagi punya kampanye anti barat. Bener. Akhirnya karena Kus Plus itu seperti apa ya, mempopulerkan budaya barat di sini lewat lagu-lagunya. Musik ngak-ngik-nguk. Bener. Kata-kata Bung Karno. Ada foto gini kan? Ya ada. Akhirnya sempat di penjara tanpa proses peradilan juga. Udah langsung aja. Gitu. Terus ada juga yang paling mungkin teman-teman sangat familiar yaitu Jamrud. Ya, Slank. Slank ini memang tidak pernah ditahan ya kawan-kawan. Tapi lagu-lagunya ini kan banyak yang bersifat kritik sosial juga. Slank ini pernah digugat oleh DPR karena kala itu mereka aktif mendukung KPK. Terus selain itu salah satu lagunya yang berjudul Gosip Jalanan dituding menghina lembaga negara. Sejak kejadian tersebut, Slank memang tidak pernah ditahan, tapi jadi kayak sulit dapat izin konser, ya kan? Males Waktu itu pihak kepolisian mengatakan alasan utamanya adalah karena fanatisme Slankers. Yang ketakutannya itu ya? Iya, karena kan masif banget, banyak banget. Terus waktu itu katanya kepolisian ya ketika itu kerap merusak fasilitas umum. Tapi publik ngerasa ini kayaknya gara-gara waktu itu lagi deket sama KPK. Sabotase aja. Gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin slang yang sekarang ya mantep ya, tetep ya. Gitu. Tetep mantep lah. Tetep mantep. Nggak ada yang nggak suka sama slang. Tapi album slang terakhir yang lo dengerin? 7. Sama lagi. Sejak saat itu ya gue masih dengerin pasti. Dengerin, gue sempet dengerin. Kerja. Ayo kita kerja. Di sini yang tentang Disney Hotstar. Apa tuh? Di sini tempat cari senang. Ya kita doakan ya supaya teman-teman slang sehat-sehat semuanya tetap bisa berkarya. Termasuk buat Bunda ya. Bunda Yvette ini ada umurnya sampai 200 dah. Ini ada cerita menarik tentang slang sebenarnya. Jadi gua nggak tahu ternyata temen gua ini ponakannya Bim Bim.
Dia nih, gue kenalan waktu itu dia lagi nari balet, akhirnya berteman. Terus ke rumah gue aja, kok arahnya ke potlot. Ponakan-ponakan Bibim kan yang bikin band juga. Itu si Takwa Ditra. Iya enggak, bandnya namanya apa? Rancun. Enggak gitu namanya. Ada lagi yang lain ponakan Bibim berarti banyak ya? Banyak. Nah ini tuh gue interview soalnya. si namanya Kenjo, temen gue cewek. Jadi kayak ke rumah gue aja gitu. Pas datang, kok di potlot sih rumah lo? Dia nggak bilang. Terus tiba-tiba Bim. Halo paman, ini temanku. Paman bertanya. Paman temanku. Halo, saya Bim. Iya udah tahu sih om. Ya om Dembo ya. Anjing. The best. Kita sehat-sehat semuanya buat Bunda Ivep dan semua keluarga besar Slang ya. Amin. Kalau begitu kita pengen langsung masuk ke segmen berikutnya. Ini juga pejuang. Wah, the best ini. Ini the best ini. Ini juga pejuang ya, musisi pejuang juga. Kita bakal ngobrol banyak sama mereka berdua ya. Lagu-lagunya nih dulu pernah nemenin gua zaman-zaman sama mantan gua lah. Wah, keren banget. Ya, zaman SMA. Jadi pertama kali dengerin musisi ini, gua tuh dulu pertama kali taunya dari Trax FM. Oke. Dari Trax FM, Dari radio lah ya. Dari radio, kemudian gua datang ke Trakustik, nonton live, oh keren banget nih. Langsung When You Love Someone. Iya, betul. Gitu. Semua gitu. Gua kan tadi kemari ya, hujan kan ya. Gua dengerin Lagu itu? lagu mereka semua. Cocok banget dah. Ya, emang cocok. Hujan. Iya. Oh, asik. Bener. Gitu. Oke, kita akan ngobrol barengan sama Endah Hendresa. itu dia. Yes. Kembali lagi di Pop News dan kita sudah ada di segmen Popstar bersama star kita hari ini. Endah Hendresa. Ada ribuan orang di sini. Luar biasa. Kita sudah nyewa penontonnya Tukul Arwana di sini ya. Dan dari tadi kita belum nyebut kalau kita dari tadi untuk episode spesial Hari Musik Nasional ini kita syutingnya di Irham. Ini dia tempat di mana banyak banget musisi yang mengeluarkan dan bikin lagu-lagu bagus di sini. Betul sekali, dan tempat di mana ini salah satu tempat yang paling kooperatif, mau lo bikin showcase ke apa ke, mau launching album bisa di sini. Wah, bisa diatur. Dan untuk kuotanya tidak terbatas. Karena termasuk lahan parkir ya. Oh iya, tapi yang menyenangkan adalah lahan parkirnya luas. Iya, luas. Itu. Sampai belok-belok. Iya. Panggungnya tetap di sini. Kemarin Bara Suara ya? Bara Suara. Bara Suara main di sini belum lama. Oh, merayakan mana? Merayakan mana? Mereka promo terus akustikan dadakan, tapi yang hadir gabruk banyak. Waduh. Iya pasti. Sampai Gratis lagi? kan? Ya, sampai belak-belak. Gratis kan? Gratis. Itu dia. Berarti buat teman-teman kalau misalnya mau bikin acara di sini boleh? Boleh banget. Karena memang tujuan dari tempat ini adalah sebagai tempat untuk teman-teman yang punya single atau punya album, mereka mempromosikan karyanya. Kita butuh Akikah sekali. itu boleh? Akikah? Boleh aja sih. Mau sunatan ya? Penting kan curhat. Iya betul. Iya. Kebetulan Akikah anaknya hari Tanu gitu misalnya. Boleh nggak? Nggak dilarang dong. Bisa. Anak lo nggak apa-apa kan? Boleh, tapi jangan, anakku biasa aja. Di klinik aja, di klinik. Oke teman-teman, kita sekarang udah barengan sama Endah Hendresa yang dimana beliau apa ya? Beliau berdua ini, tadi kita sempat mention juga. Kita kan lagi ngomongin soal seputar Hari Musik Nasional tuh, jadi kita ngomongin pejuang-pejuang dari industri musik Indonesia. Banget. Asli. Tahu sebelum ini kita lagi ngomongin siapa? Ismail Marzuki. Berat banget. Iya. Itu kalau itu layak. Tapi kan setiap era tuh ada perjuangan masing-masing. Betul. Dan kalau ngomongin Endah Hendresa, ini salah satu musisi yang konsisten dari dulu, nggak mau diatur siapapun ya. Lebih suka berkarya sendiri. Jadi ngomongin Endah Hendresa ini pasti teman-teman yang nonton kalau ada yang baru tahu silahkan dicek dulu. Banyak yang baru tahu Pak, Iya, kelahiran pasti, 2008 nih belum ada yang tahu. Tapi kan kalau main di festival selalu rame. Oh iya, betul. Itu dia. Betul. Mungkin banyak banget kenangan-kenangan di usia gua. Iya, Dulu, bisa. Zaman itu tuh Kalau kita mah udah nggak usah di-mention lah. Endah Hendresa mah udahlah, kelar. zaman itu pokoknya. kita soundtrack percintaannya Endah Hendresa. Pasti. Benar. Apa liburan India? Itu salah satunya, tapi yang paling membekas adalah When You Love Someone. Dan ini Pasti. adalah musisi kesayangan I.O. Kan nggak ribet. Iya lagi, bener lagi. Itu aja. Aduh, Ayo bener. Io silakan. Monitor nggak perlu banyak, channel juga nggak perlu banyak. Iya lagi, bener. Tapi tetap menghibur, tetap bisa membawa masa. Betul sekali. Enak kalau mereka berdua deh. Oke, kita sekarang udah barengan Endah Hendresa, kita bakal banyak banget ngobrol sama mereka berdua. Tapi lebih banyak awal-awal ini kita pengen flashback. Betul. Karena tadi kita sempat bilang kita mau ngomongin perjuangan gitu kan. Coba dikasih tahu nih buat Gen Z. Terus abis Gen Z apa sih? Nggak ada lagi ya? Hah? Milenial. Milenial itu Gen Y. Milenial dulu. Milenial itu Gen Y. Pokoknya Gen Z Iya. sama orok-orok di luar sana yang baru lahir ya. Kalian berarti sekarang
umur di industri udah berapa nih Endah Yandresa? 2004 kita mulai. 2004. 18 tahun ya. 18 tahun. Kurang lebih ya. Hampir 2 dekade. Usia pernikahan berapa? Usia pernikahan 14 tahun ini. kurang Lu 5. mesti harus jawab dulu. Oh, iya. Laki harus Oh iya. Atau nggak 9, Itu susah tuh. Nah makanya setiap kita ulang tahun pernikahan Oh, iya. kita bikin acara supaya gue ingat. Itu selalu. Sebebel itu. Namanya Irna itu. Di sini. Bisa di mana Di mana aja. aja. Oke. Tapi kalau misalnya Irna itu ada yang mau provide nggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Ada Ayo. Ayo, mari, let's go. Irna diam ya. Tanggal berapa Irna Resa? Irna tanggal 5 Desember. Wah, Thank you. Oke, ulang tahun aku. 4 Mei. Iya, lumayan hampir ragu-ragu dia. Berarti kalian 5 Desember? Iya. Itu hari ulang tahun saya. Yo Sagittarius. Iya. Jadi udah ketahuan nanti siapa MC-nya ya. Pernikahan ada zodiaknya heran. Tapi kan cuma buat orang. Tapi menyenangkan ya kalau lu misalnya nonton Endah Yandresa dari dulu gitu sampai sekarang itu nggak ada yang berubah. Gak ada yang berubah, interaktifnya iya. tetap sama. Betul. Tetap bisa membawa penonton dengan cara apapun ya, lo mau dibikin Iya, sedih bisa Iya, gitu iya, kan. Lo harus berdua jadi MC ulang tahun tau. MC ulang tahun ya? Iya. MC kawinan aja. Tapi kita akan membahas ya. Kayak MC McD, KFC kalau lagi kosong. Makanya asli kalian bisa menghibur itu soalnya. Lumayan ya. Iya, bener. Nggak harus musik doang. Tapi boleh cerita sedikit nggak soal perjuangan Endah Yandresa? Karena kan kalau ngomongin sekarang sebenarnya kita udah nggak relevan sih ngomongin indie dan major betul, gitu betul, kan. betul, Hampir betul. semua orang bisa menjadi major sekarang Iya. ya lebihnya. Tapi beda sama waktu awal-awal kalian Memulai. Iya. Struggling itu kayak apa sih? Iya, sebenarnya waktu itu kita memulainya dengan punya keinginan sederhana. Gimana caranya supaya lagu itu bisa ada di radio? Atau gimana cara supaya CD kita ada di etalase toko Standar CD. musisi zaman dulu Iya, lah ya. tanpa tahu sebenarnya ini harus lewat mana. Jadi waktu itu sebenarnya kita juga mengajukan ke label Indonesia. Oh gitu. Iya. Cara konvensional udah dilakukan Udah semuanya dilakukan sebenarnya. semuanya. Terus apa yang terjadi? Dapat Ya, feedback kah? ditolak gitu. Label-label besar. Label besar. Bahkan juga label-label indie pun juga. Ya. Sempet. Iya. Yang kala itu belum banyak. Belum Kala pasti. itu belum banyak. Iya. Ditolak juga. Tolak juga. Oke. Jadi memang terus tapi memang kita mengerti pada saat itu sebenarnya akhirnya Mas Resa ini ya makanya dia jadi suami saya, memang sangat kemudian memang sangat gigih. Jadi dia bilang udah nggak apa-apa, maksudnya kita coba aja sendiri, pasti ada caranya, nggak mungkin nggak. Dan akhirnya dengan segala kegigihan itu kita bahkan uang tabungan kita yang tadinya kita tabungin untuk menikah kita ambil sementara gitu ya untuk beli peralatan rekaman. Gitu karena memang kita ngerasa bahwa kualitas rekamannya harus dinaikin dan kemudian ketemu dengan Pak David Karto dari The Majors. Oke. Nah, beliaulah yang kira-kira Satu-satunya yang menerima. Pak David. Iya, dengan segala masukan dan segala encourage lah dari dia. Berarti ini belum ada single apapun nih? Waktu itu belum ada sama sekali. Tapi memang sebelum itu sebenarnya secara DIY kayak cuman ya lo ngeprint dari kertas HPS terus pakai CD writer kayak gitu-gitu diadarin ke teman-teman kampus itu mah udah. Nah, cuman maksudnya ketika gue public itu salah satu kesempatan yang baik tahun 2009 kita dirilis dengan The Majors. Oh berarti baru rilis 2009? Iya. Sedangkan kalian memulai dari 2004? Iya, jadi selama 5 tahun itu kami main-main di gig lah. Iya, soalnya kayak kita ngerasanya kayaknya lebih tua dari itu deh. Iya. Tapi secara masuk industri baru 2009. Baru 2009. Nah, setelah dirilis di The Majors itu kita baru tahu, oh ternyata kita indie ya. Karena sebenarnya kerjasamanya tuh sesimpel kayak Pak David, pokoknya kita pengen ada di etalase ya dengan seperti yang kita bilang lah. Tanpa sebenarnya kita tahu bahwa Tadinya kita pengen cetak CD doang ke iya. Ternyata dia label. Iya, label dan Jadi kita bisa sekalian semuanya beruntung. Iya, emang kayak berjasa banget dan beliau yang emang juga kayak mengencourage kita untuk mengembangkan manajemen, juga kayak ngasih tahu kalian harus mandiri ya, gitu. Pak David ya, Pak David Karto memang salah satu orang terbaik lah ya, yang banyak membantu orang-orang lah. Bener, nah yang bikin gue penasaran juga waktu itu teman seperjuangan siapa? Wah, seperjuangan. ada yang masih eksis gak sampai sekarang? Nah, itu berat tuh pertanyaannya. Iya. Tapi kalau The ngomongin Majors itu, kan dari dulu sebenarnya kan dia ngumpulin talenta-talenta Bener. juga. Iya. Kita cuma tahu dulu tuh The Majors doang. tapi kalau ngomong itu mungkin Endah Yandresa ini hadir setelah gelombang aksara ya? Gelombang asap betul. Iya kan? Gelombang pertama kan, benar, itu kan benar. gelombang kedua setelah rumah sakit. Betul, Berarti RK ya?
ERK ya? After kita Setelah ya? Jadi ERK itu masuk 50 besar katalog di majors awal. Tapi kalau salah dia sama Pavilion ya, cuman distributornya sama Padavin. Betul. Nah, kita ke 51-nya kayaknya. Kita tuh sebenarnya kita juga bukan yang pertama lah dirilis. Hanya memang pada saat itu yang aku tahu juga teman-teman Soul Vibe ya. Soul Vibe. Kita barengan sama Soul Vibe di The Majors pada saat itu. Oke. Terus kemudian yang aku juga tahu kita masih sama-sama bareng-bareng itu BLP. Oh, BLP. Project. Oke, The Major semua tuh. Kalau nggak aku kurang tahu sih Berry. Iya, aku kurang tahu tapi ibaratnya band-band yang seangkatan ya. Terus Underworld juga ya? Siapa? Abdul. Itu Cafe Theory. Itu juga. TTATW. Iya benar. Iya, The Trees and the Wild. Karena gue pernah nontonin Dan Reza waktu itu nggak salah line up-nya ada TTATW juga. Benar. Masih lengkap tuh formasinya ya. Betul. Masih lengkap. Ada Tami ya. Tami Iga. Iya. Terus akhirnya mulai terdistribusi secara nasional gitu kan. Itu 2009 betul. Akhirnya berarti When You Love Someone tuh kapan ya? 2009. Sebenarnya itu udah ada dari tahun 2004. Iya udah mulai dimainin di panggung-panggung. Udah. Cuman memang nyelip dengan lagu-lagu cover lain lah gitu. Dulu covernya apa sih? Mbak Desa? Mbak Endah? Loh, kok dulu kita nggak cover macam-macam sih ya, top 40 pada zaman itu ya? Iya. Kayak misalnya waktu itu yang lagi terkenal Norah Jones. Oke. Justin Timberlake. Oh iya. Terus Apa ya? ini You're Beautiful. Oh, James Blunt. Jason Mraz. Ya pokoknya zaman itu lah top 40. Yang lagi happening apa, itu yang pasti dibawain. Iya. Main di kafe itu menyenangkannya kan kita selalu aktual ya, karena ada request. Jadi orang request kalau kita. Kafe mana aja sih yang pernah kalian sambangi? Di Kemang. Di Kemang. Kita semua muter-muter tuh. Jadi kita sampai kayak 4, ya itu kan untuk mengumpulkan modal komputer dan CD writer tadi gitu. Pokoknya kita pernah di Jakarta Barat. Jakarta Barat pernah. Nah, Jakarta. Seminggu 4 kali gitu. Iya, seminggu 4 kali kita manggung. Udah kayak Ladies Night di, gitu. Iya, di luar wedding gigs dan segala macam. Paham. Ya. Terus dibagi cuma berdua lagi. Enak banget. Betul. Itu dia. Kan teman-teman gue yang dari kafe ke kafe baginya 5. Alatnya repot, Iya. kan. Tapi sebelum memutuskan akhirnya berdua pernah ngeband nggak sih masing-masing? Pernah. Kalian kan sempat band rock kan? Iya. Iya, itu sebelum main dan rasa memang. Tapi beda band? Beda band seband juga sih. Iya. Tapi itu satu band maksudnya. Satu band. Sempat ngeband berdua, band rock itu, terus lo berdua cabut. Iya. Iya kan? Ceritanya Iya. begitu Ceritanya kalau nggak begitu. salah. Betul. Itu semua ada di Wikipedia. Oke? Beda nih yang mengerjakan PR. Nama bandnya apa sih? Me and the Pirates. Keren banget namanya tuh, keren banget. Lagunya udah banyak. Lagunya udah banyak. Tapi kalian udah formasi kayak gini, maksudnya Endah udah Gitar, nyanyi gitar, Gue main bass. lo main bass. Udah. Tapi aku main gitar elektrik, ngerock gitu. Oh, gue gak kebayang lo jadi rocker. Iya lagi, Mbak. Lo kan alus-alus pantat bayi gitu loh. Kayak lucu-lucu. Iya. Iya kan? Iya. Kalian tuh off air dan on air yang begini. Iya. Terus Lagi lo nggak ada jadi rocker bedanya tuh lagi. gimana? Emang dulu aku kayak Bawain lagu apa deh coba? Dulu aku kayak rekti. Ciao. Yang bener lo. Iya. Iya begitu. Bener iya. Orang itu. Iya, gondrong banget. Stage act-nya gimana? Apa? Stage act-nya Ya gimana? gitu. Wah, iya. Endah. Ditunggu album solonya Mbak Endah. Bukan. Tapi dulu bawain apa sih pas? Ini makanya gue penasaran biar kebayang lo gayanya Alanis gimana. Morissette. Mr. Big. Mr. Big. Mr. Big. Terus kalau Terus dulu apa lagi ya? sempet apalagi rock-rock. Yang paling 80s, kenceng apa? 90s. Yang paling Mr. Big apa? Nih. Apa ya? 16 main dong enggak ya? Apa ya? Lupa sih zaman-zaman dulu ya. Lenny Kalau Kravitz. Alanis kan iya. Kalau Alanis kebayang sih. Kalau Alanis ya. Iya, gue masih sama ya. Alanis kan stage act cuma gitu doang. Iya. Hipis-hipis gitu lah sebenarnya dulu. Oh iya. Ini lucu banget. Balik ke situ nggak bisa? Saya penasaran aja soalnya. Tapi kalau misalnya ada, lu balik itu ngeband gitu, mau gak? Tergantung Cuma sih. satu acara aja. Ah. Kan suka gitu kan sekarang. Apa namanya tadi? Reunian apa? Apa namanya tadi? Bedi? Me and the Pirates. Me and the Pirates Reborn dong. Limusin nih. Ya kan? Ya Padi Reborn, ya kan? Siapa tahu. Enggak, udah bukan jadi Me and the Pirates. Jadi apa? Me and anggota dewan, habis Pirates-Pirates-nya udah jadi. Oh gitu. Ih, keren. Gue tutup baju saya. Saya tutup baju. Selamat hari musik nasional guys. Kayak
kayak gue pakai baju dokter hari ini. Ya. Enggak. Bener lu. Bercanda. Enggak semua orang punya koneksi berkuasa. Harus bersyukur. Itu bercanda. Oh, bercanda ya. Yang lain rata-rata masih pada jadi musisi. Gitu. Iya, Tapi session player atau apa gitu ya kan? Iya. Jadi ada yang jadi produser, ada yang memang jadi solo artist gitu. Tapi kalau kita flashback lagi ke NNS awal-awal gitu ya. Bajunya kebayang dah. Oh iya, ya lanjut. Gak apa-apa ya. Ini gak apa-apa. Iya kan, kita semoga sepakat ya. Iya, let's go. Semangat ya. Iya. Bertaruh pada dapil. Oke, tapi kalau ngomongin soal NNRESA, pasti kan perjalanan panjang banget 2004 sampai 2009 akhirnya rilis. Ya. Panggungan pertama yang kayak akhirnya membawa NNRESA sampai ke puncak yang kayak anjir gua ada di sini sekarang. Bandung Sambuga 2008 ya. Betul. Wow, kenapa itu? 2009, sorry. 2009. Itu Ada apa ya? itu? Acara OS Radio pada saat itu main untuk di gedung Rumentang Siang dalam rangka mereservasi reservasi sih apa sih namanya? Restorasi. Renovasi gedung Si gedungnya bersejarah itu. Rumentang Siang. Oke. Jadi kita sambil main di kafe kan sambil cari demand ya. Iya, Iya. betul. Kalau begitu demand ada kita tinggalin langsung kafe gitu. Oh, Iya, rencananya begitu. Benar. Rencananya begitu kan kalau anak band. Nah, ternyata si panggung itu cukup membuktikan bahwa kita punya demand dan di Bandung lagi. Iya benar. Jadi wah gila ini kita baru rilis satu album dan kita di kafe itu sambil jualan album kita itu. Oh ya. Laku 1000 brother. Oh, Bu. Di kafe jadi kayak kita jualan album di kasir gitu. Terus mereka pada beli. Iya, itu saat yang itu ya? Iya, Itu itu di meja lumayan setiap jual. minggu. Kayak Karena kan kita gitu. main setiap minggu. Iya. Kalau misalnya setiap minggu kejual misalnya 30, 40 kadang Iya, sampai lama-lama banyak juga. Iya, Iya. lebih banyak daripada di toko CD. Bener. Betul. Nah, tadi balik ke panggung itu ya itu terbukti bahwa masih bukan terbukti, maksudnya kelihatan bahwa kita punya demand gitu. Iya. Maksudnya kita orang sudah mulai nyanyi lagu kita padahal baru satu album. Iya. Gitu. Ya udah dari situ. Dari sih. situ Dari situ akhirnya sih. mateng nih Iya, kita lepas pelan-pelan lagu si lama. kafenya itu. Iya. Lu sedih dong kafenya ya. Kafenya sedih. Aduh, sedih, Tapi sedih. kafenya masih berteman sampai sekarang. Oh, the Iya. best. Itu yang perlu. Itu yang perlu. Itu perlu. Yang punya Mbak Tegas dulu. Tegas Lokal Creator Cafe. Sore. Ya, dia adalah salah satu PR top di Indonesia lah. Iya. Berarti pada saat kalian saat itu ngubungin Pak David, kalian masih di kafe ya? Masih. Pak David support aja ya? Support banget sebenarnya. Ya toh kan kita jadi musisi juga ya. Betul. Maksudnya setiap hari juga kita bermusik. Jadi sebenarnya kegiatan kita di kafe pun juga main musik. Iya. Kecuali kita menjadi accounting gitu. Itu beda ya. Ya, Itu kalau beda. jadi accounting Lil ya. Bener lagi. Bener lagi. Hai Lil. Apa kabar New York? Kalau Poppy kan capster kan ya. Lebih ke capster tuh kalau Poppy ya. Tapi ya pasti kan dari mulai kalian struggling dan berjuang dari awal-awal itu tujuannya kan sebenarnya cuma satu, cuan juga gitu Iya. kan. Betul. Ingin hidup dari musik. Ya, Ya. banget. Tapi kalian tuh kan kekeh dengan cara hidup kalian nih konsisten gitu ya. Sempet ada nggak sih si akhirnya ketika udah naik major label datang atau Iya. apakah Tawaran. tidak menarik perhatian atau emang gimana sih ceritanya? Keren banget pertanyaannya. Pertanyaannya susah. Oh, ini kan bisa diedit ya. Oh iya. Terserah. Ya. Abis ini kita ngobrol yang itu dikat. Boleh. Enggak apa-apa. Nggak usah. Kalau bisa nggak ada kata. Oh, nggak ada. Siap, mantap. Tadi masuk. Makanya gue bilang nggak usah gitu juga bos, gitu. Respect dong, Kar. Nggak apa-apa. YouTube nggak ditonton KPI. Ada sih. Jadi kayak tapi lama ya sampai kita ada ya. Kayaknya kurang lebih. Nggak langsung 2009 itu. Enggak, Enggak, 2012 Setelah album pertama Setelah- dan itu juga datangnya dari tawaran dari artis-artis yang kita mau kolaborasi gitu. Misalnya waktu itu kita kolaborasi sama Glenn sama almarhum ya, Yep. sama Sandi Sandoro. Oke. Gitu. Kita kerjasama sama Sony Sony. Music. Ah. Tapi lebih Jadi ke bridging itu dari collabs. artisnya dulu gitu Ya. ya. Ya, Terus jadi dia- maksudnya lebih misalnya kita bikin project ya kita ikut labelnya mereka. Oh iya sih benar. Iya, Tapi iya, sebenarnya ada juga approach dari beberapa Ada ya? label. Ya, hanya Gua cuman nggak memang tahu ya. Gimana sih? Pas di perut lo belum bangun. Oh iya. Masih tidur. Masih di studio. Nah, masa nungguin lo bangun. Kayak jalan-jalan nih bentar. Lanjut Enda silakan. Gue belain lo. Iya, jadi emang sebenarnya ada sih beberapa label. Cuman memang karena kita waktu itu nyaman ya berdua. Terus kemudian juga materi-materi juga kita menyadari bahwa
setiap label tuh kan sebenarnya punya marketnya ya. Iya, gitu. betul. Jadi memang kita tuh merasa dan juga setelah melakukan ini dan men-treat ini sebagai bisnis, kita juga ngerasa gitu bahwa Kasian ya label. kasihan juga ya kalau misalnya mereka memasarkan kita apa laku kan gitu. Iya. Karena mau Jadi ntar bagaimana mereka rugi apa gimana? Iya, jadi sebuah pertimbangan-pertimbangan yang kemudian kita menjadi malah jadi ya udah nggak apa-apa lah, ini kita sendiri aja. Jangan kayak gini gitu. aja. Berarti hubungannya baik aja ya. Yang penting hubungannya baik karena kita Kita sama semua orang baik. Iya. Karena kita juga akhirnya kerjasama juga dengan artis-artis Iya, mereka. iya, gitu. betul. Nggak ada problem sama sekali. Lagu apa tuh yang rame-rame? Ya. Semua murid semua guru. Semua murid semua guru itu apa? Iya. Nah, itu indie. Itu indie. Itu indie iya, malah. Mbak. Itu nggak ada major sama sekali. Nggak ada. Itu kayak kolektif bersama dari Mbak Najila Shihab ya. Iya betul. Untuk Sobri. gerakan Pendidikan kan? Pendidikan. Pendidikan. Iya. Dan itu dananya semuanya memang untuk gerakan memajukan pendidikan. Yang Aku nggak tiga- masuk buat biaya sekolah anak gue tuh. Biaya. Coba. Pendidikan gitu. Lo masih mampu, Biaya bro. sekolah mahal. Lo masih mampu, bro. Mbak Nasya. Minta lagi. Jangan minta lah. Si Mbak yang disebut itu sekolahnya mahal banget. Oh iya, bos. SD negeri aja nggak apa-apa. Oke, makanya kita sebut Ya, Depok ya. Ambulan juga bagus. Iyalah. Oke. Oke, tapi akhirnya treatmentnya seperti apa ketika kalian jalan sendiri? Karena biasanya tuh ada beberapa musisi yang malah pengen diatur loh. Iya. 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 Karena biasanya mereka malah vakum, Pak, kalau Iya. nggak ada yang ngatur. Iya, benar-benar Malah setuju, kasihkan setuju. gitu loh. Iya lagi. Setuju. Berdua gimana? Nah, karena kita dari dulu tuh emang udah berdua dan udah Jadi lumayan. pembagian tugasnya waktu berdua tuh Enda bagian booking kontak, Oh. terus yang Keuangan, makanya aku keuangan, booking kontak, Promotion. keuangan, promotion, marketing, ya gue bagian dapur dah pokoknya. dia kreatif, Produksi, rekaman, pokoknya. produksi, dan konseptor Macam Marketing kamu. Ih, keren. Beneran sendiri, Mbak? sendiri sendiri. zaman dulu. Angkat telepon. Angkat telepon, Oh, iya? negosiasi. Berarti dulu kalau misalnya ada yang menghubungi Enda Reza langsung ke Mbak Langsung Enda? ke Mbak Enda? Iya. Best ya? Keren ya? Sampai akhirnya kita punya orang ketiga. Iya, sampai akhirnya setelah 2009 ada satu hal. Jadi memang aku tuh kita baru punya manajer setelah emang aku miss jadwal yang harusnya hari itu manggung aku lupa. Oh, Ya, itu- udah mulai happy proud. Jadwalnya udah nggak pakai hari. Ba'da lohor di sini, ba'da asar di sini gitu, Pak. Udah pakai jam sholat, lupa. Iya, Sampai iya, lupa. iya. Laku banget soalnya. Ya itu setelah itu baru ini aku bilang sama Reza kayaknya nggak bisa juga nih Ya. udah Iya. berdua gitu. Akhirnya baru nambah orang begitu problem itu tiba gitu. Tapi secara promosi sebenarnya di zaman kita dulu sangat diuntungkan ya, maksudnya era 2008-2009 karena media cuman ada TV, radio. radio, koran, iya kan? Iya, benar. Kasih kita Magazine, masuk ke 3 itu beres gitu kan? Iya. Nah, plus kita mulai di sosmed ya. Iya, dan Facebook peran ya? Twitter iya. dulu Twitter dulu ya? Di Twitter, Facebook, dan peran The Major sebenarnya juga besar ya karena memang ternyata ada ibaratnya kayak semacam boundaries juga dari media. Ketika misalnya dia di bawah minimal dengan ada logo label independen, Iya. mereka tuh lebih percaya. Oh, gitu. Iya, pada Oh, saat iya? itu iya, karena dianggap oh serius ini bandnya gitu. Karena kalau misalnya enggak, mereka tuh kayak butuh lama untuk kayak mengangkat gitu loh. Karena nih Iya sih. mereka pengen lihat dulu nih sampai berapa Gitu lama ya. nggak sih? Jangan-jangan nanti kalau kita Ada tolak ukurnya ya? iya, kalau Jadi- misalnya udah kita undang ternyata besok bubar. Bener. Jadi Bandnya kayak Amar besok udah bubar. terkurasi lah ya, ibaratnya gitu ya. Iya. Karena gitu. udah ada benderanya. Bener, kalau ada benderanya memang akhirnya cenderung lebih mudah gitu ke media-media itu gitu sih. Ini supaya klipannya kelihatan. Oh, oh baik. Seamless. Simas ya, ya, ya. Dapur, orang produksi biasa. Dia mikir apa? Dia mikirin visual. Oh, ada yang modelin ya. Oh, sorry. Gue pikir disiapin dulu. Gue tadi kan udah lihat ke belakang, wah ada sesuatu nih. Itu Mas. Oh iya. Reza langsung gitu. Iya. Tapi menarik sih ketika Iya. ngelihat perjalanan Enda Reza dari dulu sampai sekarang mau tetap konsisten ada di sini gitu ya. Kayak tadi gue bilang di festival selalu rame, nggak pernah miss orang-orang kalau nonton Enda Reza pasti pulangnya terhibur gitu. Lo bisa dua kategori lah, maksudnya intimate bisa, Iya. yang masif pun bisa gitu. Sampai akhirnya berkembang, tapi sampai sekarang masih jalan sendiri. Amin. Sampai akhirnya bikin ini. Nah, ini salah satu tempat yang paling mencuri perhatian di Pamulang. Betul. Ini siapa ini? Selain McD ya. Ya karena McD patokan Bahlu. Bukan gara-gara kita sering ke sono. Kan di mana? McD. Biasanya gitu sih. Gitu. Apa bundaran umpam? Sekarang ada alun-alun lagi. Iya. Iya lagi, aduh. Kalau dari arah Depok, UT. Lu di mana? UT, dekat UT.
episode terbuka. Nah, berarti Mas Enda dan juga Mas, gua kebalik gua. Mas Mbak, Reza udah dan biasa. Mbak Resda, Iya. Mbak Resda sama enggak ya salah ya. Jadi kalau Earhouse ini sendiri dari kapan nih diri? 2013. Oh, udah lama juga ya. Lama. Lama ya, Ini 10 udah- tahun dong. Gue tuh kayak baru kesini-sini tuh kayak mungkin 5 tahun terakhir lah sebenarnya. Makanya Di saat kota seni ini mulai berkembang ya seni. Pamulang kota seni. Padahal ya, FYI, Pamulang tuh kecamatan asal-asal. Emang iya? Ya iyalah. Iya. Kotanya Tangsel ini. Tangsel ya? Desa ya, Provinsi desa. Banten. Kecamatan kita. Tapi berarti Mbak Enda sama Mas Reza nih asli Pamulang? Mas, sebenarnya enggak sih. Lahir sih aku nggak di sini, tapi baru menikah pindah ke Pamulang. Mas Reza mungkin yang dari kecil di Pamulang. Oh iya? Kelas 4 SD gitu ya, ya 2000 berapa ya? Gimana lu? 40-an. Di McD apa UT waktu itu tinggalnya? Bioskop dulu ada bioskop dari mana? Ada ya? Ada. Wah. Oh berarti lu asli sini pokoknya ceritanya. Iya. Dari kecil. Tapi Dari nggak kecil. asli. Iya. Tinggal di sini. Lah, dulu Eda di mana? Di Cinere. Oh Cinde? Nggak jauh. Jauh dong. Tetangga. Sekarang cuma terpisah South City ya. Iya. Iya bener. Iya. Disambungin sama itu. Oke, kita bahas Earhouse lagi. Iya dong. Ini tempat yang ternyata diri dari 2013 Ya. sampai 2023 masih ada. Ini udah pindah ya? Udah pindah, ini tempat Oh gitu, ini tempat Iya. dia. Iya. Yang pertama di mana? Yang pertama nggak jauh dari sini. Dekat beneran Umpam. Iya. Oh, di situ. Akhirnya kepake tuh patokan di interview ini. Apa yang akhirnya melandasi yang kepikiran sama Mbak Enda sama Mas Reza? Ya. Kita bikin Earhouse yuk gitu. Tujuan apa sih awalnya? Wah, Earhouse tuh udah di kepala gue dari 2005 lagi. Oh ya? Iya. Berarti pengen 2005 namanya belum ada di kepala namanya Earhouse dong? Apa udah ada? Belum namanya. Belum. Cuman pengen punya apa? Usaha kopi Pengen kah tempat atau apa? aja. Apa cuma tempat doang? Iya punya tempat untuk kita sharing ya. Iya. Padahal waktu itu nggak pinter-pinter amat kita juga. Iya. Cuman emang kita suka banget aja yang Iya ngobrol. Tempat nongkrong, Iya. ngobrol Iya, iya, musik, iya. gitu-gitu. Ya, ke-triggernya waktu 2013 kita diundang ke Cannes kan, Midem Conference and Festival di Prancis. Oh. Nah, di situ tuh ada conference musik lah yang cukup besar. Kita kebetulan diundang main di sana karena memenangkan sebuah kompetisi. Jadinya kita manggung di panggung utama. Tapi di luar itu kita bisa masuk ke seminar-seminarnya gratis. Oke. Jadi kita sekalian belajar nih, wah ada perspektif masalah distribusi, masalah hukum dan segala macam. Dan ada satu sesi, yaitu sesi seminar bersama Steve Rainey. Steve Rainey itu ex-manajernya Incubus. Ya, dia waktu itu sharing masalah manajemen independen dan manajemen major label. Jadi dia bilang, kalian kalau misalnya mempelajari ini, jadi kalian bisa tahu sebenarnya kalian tuh mau masuk major label atau independen, jadi harus siap gitu. Jadi kita belajar sampai akhirnya ada satu kata-kata yang kita rekam banget, bahwa kata dia, kalau misalnya kamu ingin melanggengkan musikmu, ibaratnya gitu ya, you start from your local scene. Oke. Gitu. Nah disitulah akhirnya kemudian kita berpikir kayaknya Lokal sini kita di mana ya? lokasi kita di mana ya gitu, paling kecil. Pamulang nih kayaknya. Pamulang nih. Dan emang pada saat itu 2013 tuh ya kita tuh memang lagi sibuk-sibuknya, jadi itu justru malah nggak punya waktu lama di rumah karena sering banget keluar kota. Ya, manggung lah ya. Seminggu tuh cuma berapa malam aja di Pamulang gitu. Oke. Ya, terus kita nggak kenal siapa-siapa, padahal kita juga tahu sebenarnya pasti banyak musisi-musisi Betul. di sini. Betul. Akhirnya kita bikinlah tempat ini paling nggak sebenarnya untuk sebagai tempat bisa mengenal teman-teman lain yang musisi ataupun teman-teman kreatif lain. Dan akhirnya ya udah 2013 kita bikin, dan pada saat itu momennya pas banget tahun 2013 tuh si aku dan Mas Reza tuh 30 tahun. Oke. Ya, dan di situ tuh kebayangan kayak ketika kita tadinya ke Prancis dengan menggebu-gebu pengen go internasional gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba kita kayak dapet teguran atau dapet getaran hati kayak aduh, kita belum melakukan apa-apa ya, bahkan di rumah kita sendiri gitu. Ada rasa kayak gitu ya. Terus kalau baterai handphone kita, umur kita tinggal berapa gitu sih. Iya. Itu mau dihabisin buat apa tuh gitu. Ya, jadi ada sentimental itu, makanya tempat ini tuh sangat personal dan sangat jadi apa ya, ibaratnya kayak jadi teras rumahnya kita lah, ruang tamunya kita lah, karena memang sedalam itu maknanya. Jadi kayak jangkar juga buat kalian ya. Kalian mau kemana-mana tetap balik lagi Iya, ke sini iya, gitu. benar. Dan karena sering banyak manggung, mungkin jadi jarang ketemu musisi lain atau apa. Benar. Pengennya begitu nyampe ke sini, Iya. selain ngeliatin billing di kasir, entah ada siapa gitu di sini kan. Apa kabar? Ngobrol sebentar. Bener Dan banget. itu kejadian Dan lagi. itu kejadian. Iya. Yang mana yang billing kasir apa yang Oke. Ya harus, itu kan wajib. Iya benar. Iya.
Bisnis is bisnis kan. Berarti sekarang udah dibilang banyak banget musisi yang main di sini ya. Lumayan. Jadi tempat nongkrong juga. Banget, Ya. iya. Dan Oke, aku- nanti dari rumah saya pindah ke sini. Karena nongkrong sama saya. Awan gitu-gitu. Awan. Maul Perunggu. Aduh, sampai jam 2. ya, abis kan stok kopi di rumah. Harus kesini makanya biar mereka nggak bisa minta. Aduh, tapi emang seneng sih ya ketika ada teman-teman main gitu ya. Iya. Tidak ngerasa terbebani Dan juga. itu kayak di luar kalau nanti teman-teman ke Earhouse di luar tuh meja-meja itu standby terus mau sampai jam 6 pagi juga bebas. iya. Jadi Iya. kayak Gitu. after partinya kalau mau di luar terus pesen apa order apa-apa online ya. gitu Iya, apa nggak silakan gitu. Iya, dan yang aku seneng adalah tempat ini justru juga sangat terbuka sama musisi-musisi yang baru. Iya. Jadi begitu misalnya aku terima misalnya ada yang manggung dari luar kota atau musisi yang baru yang mungkin generasinya lebih baru dari kita belajar banyak malah dari mereka. Iya. Gitu. Iya. Wah ternyata udah sampai sini ya musiknya gitu. Iya, Referensinya apa sih kita jadi ngobrol Jadi, dan itu jadi banyak temen aja gitu. Kalau Earhouse tuh cerita lucunya dulu Sal, Priyadi, terus si Pamungkas siapa temennya? Oslo. Prince, Oslo. Terus Customernya. Iya. Temenan sih ya. Iya, terus siapa Romantic lagi Echoes beberapa ya? orang Iya, itu iya. kayak emang di sini nggak ada yang nonton. Oslo pertama kali mang di sini Masa pertama kali kosong. mau di Earhouse kosong. Kosong. Terus begitu ngeliat Sekarang di panggung gitu ya, kolaborasi sama Faris RM, Oslo gitu Iya. ya ampun gemes banget. Kayak jadi emaknya ya. Iya rasanya. Ada ngerasa gitu ya kan? Ya sebenarnya lebih ke kayak apa ya, it's a priceless thing Iya, iya. to be a witness for Perjalanan, musician growth Ya. or Iya, journey. setuju sih. Dan pada akhirnya mungkin ini Earhouse salah satu yang pertama kali ya. Karena gue nilainya sebagai orang luar, pada akhirnya tempat-tempat yang kayak gini yang mulai tumbuh banyak banget di Pamulang, yang akhirnya melahirkan musisi-musisi baru yang dari sini juga gitu loh. Ya, sebenarnya dari dulu udah ada sih. Ojo Chaos ya. Ojo Chaos juga mungkin Ojo Chaos sama ini tuan Ojo Chaos. enggak, Ini kayaknya ini duluan. duluan. Iya, Habis itu 5 tahun kemudian Ojo Chaos. Tapi sebenarnya kayak banyak lah sebenarnya di scene-scene terutama scene-scene underground Bener. di Pamulang itu sebenarnya jauh sudah mulai duluan. Atau Ya. scene-scene rocknya juga udah mulai. Studio gigs gitu. Studio gigs. Oh, iya. Jadi sebenarnya juga kita lumayan ibarat terinspirasi juga sih sama mereka yang Iya. menurut aku tanpa ada tempat apapun mereka bisa jalan, itu keren banget. Iya. Anak-anak punk itu baru aja sekitar tahun lalu, awal tahun lalu ya. Awal tahun itu tuh nge-gigs di pojokan gang situ tuh, Sini? deket Oke, truk itu. Dekat di bawah pohon itu. Iya, di dalam situ dia bikin venue. Dan itu tuh lorong banget dan itu nggak menyurutkan ya, meskipun Iya. mungkin mereka nggak punya tempat yang proper segala macam, tapi justru malah gerakan-gerakan kayak gitu yang bikin wah gila ini nih Iya, gitu. Iya, jadi Greget hasil gitu. Iya. kurang lebih spirit-spiritnya seperti itu sih. Ya, spirit punk ya. Tapi memang yang gue tahu tuh Pamulang tuh skananya punk sebenarnya Iya. gitu, Iya, iya. yang Iya, memang iya. ada di kepala gue ya. Gitu. Iya. Jadi ngelihat akhirnya ada Earhouse dan banyak lagi nanti mungkin ada tempat-tempatnya seperti ini ya lebih menyenangkan lagi gitu. Ada opsi lah ya. Iya, karena kan banyak nih misalnya kayak band-band dari luar tour. Iya, Dia kan betul, betul. dia selain main di tempat besar biasanya kan pengen Iya. ke tempat kecil. Biasanya nyari yang ada yang apa namanya? Ya kalau kata orang anak sekarang ya tempat-tempat yang skena mana? Tempat-tempat yang anak sekarang ngomongnya gitu. Anak skena lu. Ajar ya. Tadinya itu skena kata-kata yang positif loh. Iya. Sekarang jadi kayak aneh loh. Iya lagi kenapa ya? Ada pergeseran makna gitu loh. Padahal kayak Anak skena lo. emang kenapa? Gitu, dulu gak gitu. Dulu tuh gak gitu. Iya, emang Sekarang lo jadi malu mau jadi Gue anak jadi skena. kayak apa tuh gitu. Oke. Tapi Oke. emang Sampai sekarang berarti 2004 berapa belas tahun nih? 18 ya? Iya. 18 tahun berdua aja. Udah melalang buana kemana aja? paling Bapak jauh Ibu? mana? Paling jauh? Paling jauh. Tadi mungkin Perancis. Perancis. Diundang pula. Iya. Keren banget sih lo berdua. Kazakhstan. Wah, keren. Cakep-cakep aja tuh. Ya kan, Res? Iya. Bener gak? Lu pakai Anda. kacamata hitam pasti lu. Ya kan, biar ngelirik yang gak kelihatan. Iya kan? Jangan samakan Mas Reza dengan Anda ya. Coba. Gak bisa. Tapi lucu banget ya. Waktu itu rambut gue masih begitu kribo kan? banget. Oh, iya. Nah, ada cerita, Mas Reza tuh rambutnya kribo banget. Terus suatu hari kita tuh makan di food court. Di Makan Kazakhstan. di Kazakhstan, di food courtnya Kazakhstan. Nah itu emang banyak banget orang-orang yang ngeliatin. Suatu hari, maksudnya ada cewek-cewek satu meja gitu lah, berempat cewek-cewek tuh manggil, hai gitu. Terus Mas Reza kan kayak, siapa ya? Mungkin kenal atau gimana? Iya, pakai bahasa Afghanistan itu ya. Kok gitu kan ya gitu-gitu kan. Ya udah terus akhirnya Mas Reza nyamperin,
yes gitu, may I know you, apa maksudnya do I know you gitu. Terus tiba-tiba megangin rambutnya Mas Reza. Oh. Gemes. Banyak lagi curhat saya. Kok tahu ceritanya dia tapi? Gue ceritain. Kalau ceritain. Jujur. Iya betul. Dia sih bilangnya cuma pegang rambut ya. Iya. Benar sih. Itu benar. Contoh, ceritain. Ya, ini bener udah. Iya. Berhenti nih pegang rambut ceritanya tuh. Iya, bener sih. Semua laki begitu. Enggak gua. Berhenti anterin pulang. Di situ doang ceritanya. Turun dari mobil apa enggak kan kita nggak tahu. Itu lagi. Galang. Iya. Gara-gara rambutnya bikin gemes. Iya. Dan memang ini aja, dan memang di sana itu. Pelayan kafenya gitu paling jelek Dewi Sandra. Iya. Pokoknya negara-negara stan itu ya. Iya. Cewek tuh begini ya? Euro Asia ya sebutannya. Iya, Caucasoid iya, ya. benar. Iya, Caucasoid itu memang cantik-cantik banget dan memang tinggi-tinggi dan luar biasa gitu. Dan mereka sangat ramah-ramah banget. Iya. Waktu itu kalian ngapain? Iya, nah itu dia. Kazakhstan. Manggung. Emang diundang. Acara apa? Kita manggung di acara World Islamic Economic Forum. Wah gila, mantep banget. Itu yang punya yang punya acara orang Malaysia. Oke. Kita main di Singapura waktu mereka ngadain acara dulu. Oke. Terus bosnya suka. Terus mereka Dari word of mouth nih berarti ya? Iya. Dari Iya. maksudnya dari hasil Dari kalian hasil manggung. manggung. Ya, oke, terus terus habis itu dia ngadain acara tahun berikutnya di Kazakhstan. di Kazakhstan. Kita diajak lah. Masih keingetan. Iya, masih diingetan. Iya. Jadi memang di situ kita ngerasa kayak wah ini musik itu ternyata memang sangat nggak terbatas gitu. Betul. Ya. Bisa lah melampaui apapun. Dan kalian melampaui bawain lagu-lagu biasa kan, bukan cover lagu Bimbo dong? Enggak. Iya kan? Itu Iya, kan Sonic Forum. Ya, oh iya, Tetap bawain lagu-lagu Iya, dari iya, Elsa iya, kan? iya, sama Opik. Bagus. Ada punchline-nya bagus. Ditolongin loh saya. Iya, bagus. Gua tadi udah gini aja. Biasa. Kazakhstan udah, Prancis sudah, terus. Terus Belum lah, tapi Australia. oleh kita ya. Iya, kan nggak Belum jauh-jauh. terlalu banyak. Tapi yang paling berkesan yang ke Melbourne. Iya, Melbourne pernah. Sampai bikin lagu kan? Iya, betul. Single terakhir yang keluar itu kan? Betul sekali. While in Camberwell. Camberwell. What is Camberwell? Is it kelurahan or what is it? Iya. Camberwell. Oh benar, kecamatan. Benar ya? Camberwell semacam itulah, semacam kecil, kota What's so kecil. special about Camberwell? Kenapa lu pakai bahasa Oh, bisa udah Inggris? pakai. Kan gua nggak ngerti. So spesial Camberwell pasar loaknya ya. Oh iya gitu. Oh iya. Lu drifting di sono. Sebenarnya bukan drifting, tapi lebih ke pasar loak, literally. Oh, barang bekas. Iya. Babe. Bener, Iya. babe. Babe. Oh iya babe. 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 Tapi dia di emperan gitu kayak Di belakangan parkir yang besar, Jadi kayak pasar kaget, pasar malam gitu. Iya. Tidak ada Oke. tempat permanennya gitu. Kayak jembatan hitam. ada. Bener. Jatinegara. Berarti di situ ada yang kayak apa namanya? Dufan yang manual gitu kan? Oh, enggak. Enggak ada. Di sini kan ada. Yang didorong sendiri. Ada nggak? Dufan manual. Pada pasar malam di sini mah gitu. Nggak ada ya? Kalau di sana. gatrok sih, jalan. Yang abang ikut-ikutan ya? Iya gitu. Gak ada. Itu satisfying tau. Tapi setiap hari Minggu aja mereka bikin itu. Jadi kayak Oh. Sunday market. Iya. Terus mereka bawa mobilnya ke situ, Ya. jalan gitu. Enggak, kenapa berkesan banget sampai akhirnya Kalian belanja? lu kangen. Iya. Masa belanja pasar loak doang bisa, maksud gue di Bandung bisa. Ya tapi mungkin itu berkesannya di situ. Ya favorit gue tuh kan sebenarnya basking. Ngamen. Kalau teman-teman ngerti basking, jadi gue daripada manggung panggung gede, lo kasih gue panggung gede, Iya. lighting segala macam, penonton banyak. Gue mendingan di street stage gini, gue lebih senang gitu ya. Iya. Terus banyak penonton yang mengerubungi kita gitu. Dan itu panjang. Oh iya. Jadi kayak pengamen-pengamen di TV-TV bule lah. Ya, itu. Nah, itu. Nah, di situ gue dapet basking. Oh. Dan lumayan bisa beli apa? Ya lumayan lah dapetnya. Dapet berapa? Iya. Agak-agak lupa 3 tapi juta, 4 juta. Lumayan 3 dong. juta, 4 juta ya. Lumayan. $300 ada. Sekali main doang. Iya. Kalian berdua Iya. pakai yang bukaan. Iya. Iya. Itu. Iya Kita pakai jual artis. CD, Ntar gua kasih lihat foto. kita jual kaos. Oh jualan juga. Iya, Ada yang jadi beli kan- juga. Iya, Ada. beli. The Ya best. itu makanya bisa Jadi- sampai $300. Point of excitement kita adalah main di tempat yang orang nggak tahu kita. Benar. Sekali gimana kita bisa reach mereka. Nah itu Iya. Ya. untuk penonton kita stay gitu. Terus ya syukur-syukur beli merchandise. Iya.
Dan itu berhasil di sana gitu. Jadi bahasa kita sama. Bahasa kita sama dan Seru banget. apa ya dan senangnya adalah musik itu kan sangat cair ya. Jadi di situ tuh terjalin tuh percakapan kalian dari mana gitu. Oh Kan iya mereka pasti. orang-orang Iya, Di betul. sela-sela lagu gitu ya. Iya, dan mereka tuh ternyata pernah ada yang pernah ke Indonesia, ada yang Oh, pernah ke alah. Jakarta. Iya, soalnya kan lumayan akrab Iya, sama kita. akrab banget. Jadi memang menyenangkan banget. Nah, Iya. berkesan dan kemudian juga Camberwell tuh memang sejarahnya panjang dari tahun 1976. Iya. Pasar loaknya itu. Jadi memang cukup bersejarah lah di situ. Ceritanya banyak. Tapi yang bikin lebih kangen si baskingnya itu sebenarnya. Basking. Gue pikir belanja loakannya, lo dapet apa? Belanja nggak? Enggak Oh, belanja. Itu enggak sih, belanja. tapi suasana itu sih suasana Suasananya kita sih. lagi main mereka dagang. Wah, iya. Iya, itu seru sekali. Itu seru banget. Seru banget. Oke, sampai akhirnya keluar Single. single kemarin. Januari ya? Januari. Oke, gimana so far tanggapnya pendengar? Jelek. Lu mah begitu. Orang dapur. Kasihan orang marketing beneran ini ntar. Iya bener deh. Iya. tapi memang di luar apakah misalnya memang orang suka atau enggak, asing atau enggak dengan musiknya Iya, kan emang pada gayanya. peduli. Iya. Enggak kan? Cuman memang itu hadiah yang romantis dari Mas Reza. Karena gini, sebenarnya Desember kemarin kan harusnya ada Ear Night. Iya. Ya. Nah, Tapi baru nggak- kemarin doang tuh nggak Iya, ada. tapi nggak ada Seru karena aja. Mikir. memang waktu itu sibuk banget karena kita kan udah ada studio. Jadi Mas Reza produce lah, mixing, mastering dan segala macam. Jadi Iya. sempat terlewat. Tapi alasannya pinter banget kan. Highlightnya dong, produce mastering proyek siapa? Orang. Orang. Iya, betul, bukan proyek sendiri. Jadi kalau ada yang mau diproduksi, udah sih. Kata bini lu, udah cukup. Lu nggak usah promo aja, nggak ada waktu buat gue. Apa yang nggak ada ear night masalahnya? Pakai promo lagi. Iya lagi. Kayak kurang kerja. Mari. Orang lagi rame. Lanjut. Nah iya jadi cuman alasannya pinter. Tapi kan itu ulang tahun ke-13 kita nggak usah lah gitu. Oh 13. Kayak angka sial Iya, gitu maksudnya. sebenarnya cuman kalau aku kayak ya, padahal kan sebenarnya itu alasan untuk bisa ngumpul-ngumpul lah ya. Iya. Nah, ketika aku kecewa suatu hari dia pulang pagi kan, yang mana biasanya itu kalau nggak ada kerjaan dan aku tahu dia tuh lagi nggak ada kerjaan, kan aku yang tahu ya jadwalnya dia Iya. nggak ada kerjaan, kenapa dia pulang pagi gitu kan? Aku nanya, kenapa pulang pagi? Kan kita lagi nggak ada kerja, apa kan aku tahu kamu nggak ada kerjaan di studio. Terus tiba-tiba dia kayak, kamu tahu kenapa aku pulang pagi? Gitu. Gitu. Manis banget. Iya. Terus dia setelin gitu loh lagu dari bahannya tuh bener-bener voice note mentah yang aku rekam di hotel waktu tahun 2019 lalu. Oh ya? ya? Sana. Iya. Waktu masih di sana Iya, itu. dan Oke. aku kan langsung bikin lagu kan. Nah sebenarnya waktu aku bikin aku dengerin dia, cuman emang pada saat itu kita lagi sibuk ngerjain album kita, maksudnya mempromosikan album kita yang kelima. Ya. Jadi lagu itu kayak ya forgotten aja gitu. Iya. Terus tiba-tiba dia dengerin dengan materi mentah aku itu gitu dan jadi bagus banget. Ya udah nggak jadi marahan deh. Emang lihai ya? Nggak marah juga sih, cuman maksudnya kayak nggak jadi, maksudnya dalam hati nggak jadi kecewa. Nggak jadi kecewa. Iya. Karena ada hadiah terindahnya juga di Betul. ulang Manis tahun ya? pernikahan yang ke-13 Manis, itu. Manis ya? Manis Mas Reza. Terus itu kan cuma iseng-iseng doang ya. Iya. Rilis. Tetap ke sana ya. Habis gimana? Rilis, Ayo, rilis gitu. Selesai Biasa. gue. Tapi musisi emang gitu, maksudnya pasti sesekali mereka ingin mengeluarkan yang personal banget, Benar. nggak peduli pasar seperti apa, itu berkepuasan pribadi, nyawa juga kan sebenarnya. Betul. Gitu. Dan ini mungkin kayak gitu. Yes, yes, buat yes. lo, buat dia tuh kayak ini mah usah dibuat hadiah. Iya lo lagi. doang. Ini mah hadiah buat lo doang. Ngapain dirilis sih? Iya. Gitu. Iya. Tapi ada pertanyaan yang apa ya? Apa? Sedikit sih dari gua, ini personal ya. Iya. Akhirnya kan ini kita flashback ketika Enda Reza akhirnya ngeluarin single repackage ya, liburan indie. Iya. Barengan Iya. sama kenapa Vira Talisa? Oh iya, sebenarnya Kenapa apa? itu Vira Talisa. Oke. Jadi kita sempat rilis liburan indie iya itu sebenarnya 2.0 kayak gitu. iya liburan ini kan yang original version kalau nggak salah 2013 apa 2012 ya. Iya. Jadi Bulog masih siaran ya. Ya, oh ya. Nah, kemudian dirilis lagi bersama Vira Talisa dengan pengubahan lirik kan. Ya, itu sebenarnya ide kolaborasi dengan Vira itu dari salah satu platform digital distributor. Oh gitu. Iya, kemudian dia nawarin gimana kalau misalnya kolaborasi kira-kira lagu apa, entah kenapa begitu aku denger nama Vira Talisa sama Mas Reza langsung kepikiran liburan ini yuk kita bikin Bosas, udah langsung enak banget. Jadi emang udah punya proyeksi bahwa
kayaknya kalau sama dia enak lagu ini. Nah cuma perubahan lirik itu diperlukan. Iya. Karena aku tiba-tiba begitu bagiannya Udah nggak Vira relate ya? ngomong Jimmy Buluk siaran, Jimmy itu siapa ya? Oh, Vira nggak kenal. mungkin enggak kenal secara personal Iya. loh gitu. Oh iya. Oke. Nah itu aku ngerasa kayak Harus diganti nih. harus diganti Iya. bagiannya dia menyanyi. Makanya kemudian jadi Pamungkas live Instagram. Bener. Twitteran itu kan temennya dia Iya. gitu, secara generasi juga. Jadi Pada dia saat merasa itu langsung teleponin, gue izin ya taruh nama lo. Oh gitu. Iya sih harus lah, nggak mungkin kan. Aji itu. untuk aja telepon gitu, Makasih ya. Pamungkas telepon, makasih ya guys gitu. Karena Iya. memang agak aneh kalau misalnya dia menyanyikan tapi Nggak tahu. Iya, betul. betul. Relate bener. Beberapa lagu yang ada era-eranya gitu kan tetap harus Iya. diganti. Gitu. Kebetulan kita berdua relate dua-duanya ya. Iya, untung aku juga kenal semua gitu. Iya. Itu kata lainnya kalau nggak salah tua. Lo hidup dari zaman baheula. Iya lagi. Aduh, tapi nggak apa-apa ya. Kita jadi saksi sejarah. Bahkan sampai ke musisi-musisi zaman sekarang pun mereka masih banyak yang support gitu maksud gue. Dan sebaliknya. Jadi maksudnya ini kayak simbiosis mutualisme yang Iya lagi lagi. tanpa batas Iya. sebenarnya. Iya, karena aku juga seneng sih dengan musik-musik dan musisi yang sekarang ini. Oke, Buat aku mereka Emang lo berdua baik juga. Iya orangnya. lagi. Gue baru mau ngomong itu. Masalahnya itu doang. Baik. Ya, masalah dalam tanda kutip ya. Lo berdua baik aja gitu. Tapi kalau ngomongnya tadi Mbak Endah dan Mas Resa kan tetap ngelihat musisi sekarang ya. Ya. Yang lagi didengerin belakangan ini siapa? Wow, Morat. Wih, kemarin habis mampir tuh. Iya. Morat karena juga kita Rat, bentar produce. ya Rat. Belum beres aransemennya. Iya kemarin curhat sih. Morat ya. Morat. Kita juga dengerin teman-teman Sun Eater kalau setiap Oh, kali iya. nulis itu juga Iya. semuanya bagus-bagus. It Gita. Oh ini Kemudian Dere juga bagus. Kemudian ya ini banyak sih nama-nama yang menurut aku asik banget ya, yang bisa catch up perhatian Iya, sekarang-sekarang iya, ini. Ya dan punya karakter juga. Ya kaya banget ya sekarang ya. Banyak Iya, banget iya. gitu. Bahkan Sugi Bornean juga aku dengerin. Itu the best. Iya. Dalam artian memang kan apa namanya? Aku juga harus memperhatikan pergerakannya seperti apa ya. Dalam artian untuk mengaktualisasi diri Benar. juga, belajar. Iya. Gitu. Terlepas apakah kemudian nanti suka atau enggak, itu belakangan kan. Yang penting tahu dulu, tahu dan- dapat sudut pandang baru. Iya oke. benar. Gitu-gitu Dan ya. kemudian mengapresiasi. Iya, itu sih. Gitu. Itu dia. Tapi sebelum kita tutup ya, obrolan kita hari ini ya. C. Iya. Nanti akan ada ini, soalnya mereka berdua mau ngamen, ntar kita pakai GIF ya. Boleh. Itu TikTok. Bayarannya pakai GIF. Itu TikTok. Kan mau ngamen nggak tahu siapa kan lo? Jangan. Gak usah, dia maunya beneran ngamen. Gitu. Bukan lo live streaming. Iya. Mobil ya gitu ya. Oke, Mal. Kita punya sedikit games Weh. karena kalian baik sekali berdua gitu kan, dan sepertinya kalau orang luar tuh ngelihatnya tuh ini tuh pasangan impian gue. Iya. Gua sama bini gua atau gua sama laki gua harus jadi seperti mereka. Apa? Couples goals. Couples Couples goals. Ya kalau bahasa zaman dulunya couple goals. Iya, gitu. masih ngasih itu. Masih. Hati-hati kalau doa ya, ntar takutnya laki lo dapetnya yang bangunnya siang. Tapi nggak apa-apa kalau selama malamnya kerja. Oh iya benar. Aman aja bro. Saya Takutnya belain. mabar doang, ternyata mabar. Wah, itu nggak enak. Ternyata mabar. Dia kan lagi rumah. Dia lagi rumah. Dia mabar. Aku bangun ya. Kampret. Oh, kampret gitu ternyata. Tapi lo main mas? Main. Main banget, main banget. bahaya. Mainnya? Main juga. Oh main juga. Makanya nggak apa-apa ya udah. Ya oke, apa Oke, games ya? yuk. Ini nama challenge-nya adalah lanjutkan kalimat berikut ini. Oke. Jadi akan ada kalimat, ada titik-titiknya. Ya. Kalian tinggal fill in the blank ya. Kita punya pertanyaan 2 untuk Endah, 2 untuk Resa, dan ada 3 untuk Berdua. Ya. Oke. Yang pertama buat Mbak Endah dulu. Iya. Silakan mau. Kalimatnya adalah, gitu dong, kamu yang sekali-kali inisiatif titik-titik-titik. Gitu dong, kamu yang sekali inisiatif mixing. Emang biasanya lu? Aku yang ngingetin terus, ayo. Oh. Ngejadwal. Deadline ya, Mixing deadline. Endah Hendresa tapi ya. Iya. Kalau yang lainnya mah dia lancar, Endah Hendresa aja. Biasanya Ayo, begitu sih. ayo, Iya ya. band Kalau kita. bikin buat orang cepet Iya, gitu. bener. Sendiri lama. Oke. Mixing. Oke, lanjut ya. Ini Lanjut buat buat Resa. Resa. Ya, Oke. Mas Resa, Yes. aku seneng deh kalau sampai rumah kamu langsung titik. Buat dia ya. Latihan gitar.
Latihan gitar. Iya. Jago apa? Lu kenapa nggak kawin sama Dewa Bujana? Mana ada perempuan nyampe rumah main gitar? Kan emang itu lulusan dari dia ya? Iya. Luar biasa latihan gitar. Oh masih latihan? Enggak. Iya. Nah itu problemnya kita Oh, berdua udah iya. jarang latihan. Udah jarang latihan. Oh gitu. Tapi ngomong masih latihan enggak? Enggak intens dulu, enggak intens dulu. Oh, enggak? Enggak juga. Coba lu tanyain tua-tua jangan. Udah enggak. Masih kalau dia bujana masih. Iya, masih. iya. Tapi ada beberapa yang udah misalnya udah sibuk dengan ABC. Iya sih, benar. Kalau manggung masih pakai setlist enggak? Nggak pernah kan? Udah enggak pernah ya? Paling 3 lagu terakhir, 3 lagu awal. Oh, iya. Kalau sisanya tuh abis ini apa, abis ini apa gitu ya. Enaknya ini gitu ya. Mantep ya? Kalau lu gimana? Jazz? Diam lu nih pegang. Oke, lanjut. Sekarang ke Endah lagi. Iya dong. Aku suka banget deh kalau kamu titik. Aku suka banget deh kalau kamu ngerjain album kita ya. Masalahnya cuma satu deh. Kalau dari Endah tuh masalahnya cuma satu ya. Buat si Resa itu ya. Karena kan dia yang jualan juga. Dia nggak ada urusan misalnya duit buat galon itu nggak ada. Earhouse gimana dealing apa nggak ada. Enggak, itu karya. Karya aja. Iya. Tapi the best sih. Saya lanjut mabar dulu lah. Tolong. Kita berantem gara-gara urusan di luar musik jarang banget 10% gitu ya. Oh iya. Iya. Kita berantem biasanya gara-gara urusan musik, guys. Iya, itu lumayan kayak- intens. tapi positif ya? Iya. Positif. Kalau kayak kamu nggak bikinin aku kopi, Nggak pernah. Bisa bikin sendiri. Iya, ke Earhouse aja kenapa? Iya. kan sudah tutup. Oke, sekarang buat Mas Resa. Ya. Please bolehin aku kalau aku mau titik. Apa tuh? Please bolehin aku nih. Kamera. Ya, bolehin aku kalau aku mau Lihat kamera. titik. Please bolehin aku kalau aku mau begadang. Padahal tiap hari ya. Kan tiap hari ya. Tapi sebenarnya dilarang. Iya sih. Cuman kan pakai alasan proyek orang dan cuan. Iya, nggak apa-apa Han, aku bukan Roma Irama. Ya. Begadang ada artinya soalnya. Roma Irama ngizinin. Oh, ngizinin. Asal ada artinya kan boleh. Oh, iya, ada artinya. Iya. Ini kurang literasi ya, bacanya judul doang. Oke, Sekarang buat berdua. buat berdua. Oke, Lu dulu, Mang. Gue dulu ya. Ya. Oke. Kalau kita di panggung kayaknya lebih enak kalau kita titik. Kalau di panggung kayaknya lebih enak kalau kita titik. Kalau di panggung, Kayaknya kayaknya kita- lebih enak Kalau kita titik. Apa makan api misalnya. Cerah. Beda-beda nggak apa-apa. Beda-beda nggak apa-apa. Kayaknya lebih enak kalau kita jamming. komunikasi kalau gua. Emang sering nggak komunikasi? Di panggung. Saking udah sih jarang. Gua kalau panggung kan nunduk ya. Iya benar. Iya sih, iya lagi. Kayak selalu kalau Endah Resa manggung ya, si Resa tuh gestunya selalu kayak ada yang Bener. selalu ada yang salah dari di monitor Iya. gitu. Padahal nggak ada. Kalau dia kan, Iya. Ada masalah apa lagi sih nih? Monitornya kenapa sih kurang? padahal enggak. Iya lagi mau. Dari dulu lagi. Aja. Iya, kalau lebih komunikasi mungkin lebih Iya. seru. Oke. Mungkin sudah terjadi, cuman lu nggak denger. Karena lu Lucu lagi. lanjut. Oh iya, oke. Berdua. Oke. Selanjutnya bisa nggak sih kalau titik tuh jangan titik. Bisa nggak sih? Kalau titik tuh jangan titik. Itu misalnya. Bisa nggak sih? Kamu dulu ke dia. Bisa nggak sih? Kalau 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 bangun jangan bangun siang-siang. oh iya benar udah. Iya benar udah itu. Benar. Asli nih pasangan masalahnya dikit banget dah. Iya benar Mal. Anjir, gua kebalikan lagi. Bener. Dia kebalikan. Ya udah gua kebalikan ya. jadi bisa nggak sih kalau Kalau tidur Jangan cepet-cepet. jangan cepet-cepet dibangunin. Luar biasa. Iya, problema rumah tangga kita sudah terbaca ya. Asli, benar-benar asli parah luar biasa. terakhir? Oke. Terakhir. Closing juga. Sob. Silakan Mal. Ini buat dua-duanya ya. Iya. Oke. Bahagianya punya istri atau suami kayak kamu tuh titik. Iya. Kamu Bahagianya
kalau lo ke dia berarti bahagianya punya istri kayak kamu tuh titik. Ya. Lo ke dia bahagianya punya suami kayak kamu tuh titik. Please jangan soal tidur. Please lah, yang lain lah, yang lain. Yang lain. Aku tahu. Ya udah, coba. Bahagianya punya suami kayak Reza itu sabar sekali. Diam. Kenapa lu gue? Mal. Emang gue batu giok. Batu giok. Bahagianya punya istri Takut, dia lebih takut. kayak kamu itu pengertian. Tepuk tangan mantap sekali. Terima kasih banyak Enda Reza. Terima kasih banyak. Semoga eksis terus, semoga Earhouse. Lu pengen Earhouse lebih gede dari ini gak sih? Enggak ya. Enggak ya? pengen. Atau buka Pengen cabang? juga kan? Maksudnya lebih ke long last aja. Oh iya. Mau itu yang kecil. Gue pengen doain semoga Earhouse makin sukses kan takutnya ntar akhirnya segede GBK lo juga yang pusing kan? Lo juga yang puyeng kan? Iya dong. Amin. Ya, tapi kepikiran buka cabang nggak sih Earhouse? Untuk saat ini sepertinya belum. Satu aja. Iya, Sini aja ya, satu pusing ya. Kita lebih pengen mudah-mudahan Iya, apa yang kita lakukan semuanya baik bermusik, baik Earhouse, baik apapun itu semua long last. Amin. Bahkan mungkin setelah kita nggak ada pun semua tetap ada. Amin. Mudah-mudahan. Oh, jadi. Ayo semangat. Semangat luar biasa Enda Reza. Terima kasih banyak ya. Ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Kalian Pop Newser terima kasih banyak juga. Itu dia tadi edisi spesial Betul Hari sekali. Musik Nasional. Itu dia, silakan didengarkan lagu-lagu Enda dan Reza, udah ada di semua digital platform. Lagi ada yang baru juga, ada EP-nya ya. Betul. Betul sekali. Ya, ada lagu yang durasinya itu Satu kayak menit. Iya. satu reels lah. Iya. Ya, betul. Benar. Iya. Kan kalau ada yang mau beli merchandise di mana? Oh, merchandise bisa ke earmerch.com. Nah, oh dia. Oke, Ya. baiklah kalau gitu kita ketemu lagi di episode Pop News berikutnya. Saya Kamal Rashid. Saya Den Boy. Kami Enda Reza. Dadah. We are in the hand Reza. Untuk Pop Asia. Yeah. Selamat Hari Musik Nasional. Lagu ini judulnya adalah Baby It's You. Yeah. Don't know you. Don't know you. Don't know you. Who is standing behind me? Yeah. I don't care about all the things you do. I love you. I love you. I love you. It's looking back to me. I love you, oh baby, baby it's you. Solo bass. Solo bass. Solo bass. Yeah. 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 Asik. Oke.
so much. Ooh. Yay.